Halo teman-teman, selamat datang kembali di Film Posting. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Survive yang dirilis pada tahun 2024. Film ini mengangkat tema survival tentang sebuah keluarga yang terjebak dalam peristiwa dahsyat yang mengubah wajah bumi secara drastis ketika lautan menghilang, kutub bumi bergeser, dan bahaya mengintai dari segala arah. Bukan hanya cuaca ekstrim dan lingkungan mematikan yang harus mereka hadapi, tetapi juga manusia lain yang rela melakukan apapun demi bertahan hidup. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, saya ingin memberitahukan bahwa mulai sekarang, narasi akan dibawakan dengan suara saya sendiri, bukan lagi dengan suara AI. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan kehidupan di dasar air yang dipenuhi dengan biota laut. Segalanya tampak normal dan damai. Namun suatu hari, arus laut di seluruh dunia mulai bergerak tidak menentu, menciptakan kekacauan yang perlahan mengganggu keseimbangan seluruh kehidupan bawah laut. Cerita kemudian beralih ke sebuah keluarga kecil yang sedang berlibur di Laut Karibia. Keluarga ini terdiri dari Tom sang ayah, Julia sang ibu, serta dua anak mereka, Casey dan Ben. Saat Tom dan Ben asik memancing di atas kapal, Julia memutuskan untuk berenang sejenak. Awalnya, laut di sekelilingnya terlihat tenang. Namun tak lama kemudian, Julia mulai merasakan sesuatu yang aneh di dalam air. Beberapa detik kemudian, arus laut tiba-tiba menguat dan menyeret tubuh Julia menjauhi kapal. Pada saat yang sama, kompas di kapal mulai berputar tanpa arah. Julia berteriak meminta tolong. Namun Casey yang sedang mendengarkan musik tidak mendengarkan teriakan tersebut. Tom dan Ben pun masih fokus memancing tanpa menyadari bahaya yang sedang terjadi. Beruntung, Tom akhirnya mendengar teriakan Julia. Ia segera meminta Casey untuk mendekatkan kapal ke arah istrinya. Saat jarak mereka semakin dekat, Tom tanpa ragu melompat ke laut untuk menyelamatkan Julia. Grab onto something. Setelah berhasil ditarik kembali ke kapal, Julia menjelaskan bahwa dirinya terseret oleh arus laut yang sangat kuat yang bergerak ke arah selatan, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di perairan tersebut. Pada malam harinya, keluarga tersebut mengadakan sebuah pesta kecil untuk merayakan ulang tahun Ben yang ke-13. Ben terlihat bahagia karena akhirnya mendapatkan hadiah yang sudah lama ia idamkan, yaitu sebuah laptop. Exactly the one I wanted. And it's not just on my mom almost drowned this morning, but Usai pesta, Casey menerima panggilan video dari pacarnya, Andy. Saat sedang berbincang, Casey menyadari adanya badai petir besar yang semakin mendekat di belakang Andy. Meski Andy berusaha meyakinkan bahwa badai tersebut tidak berbahaya, sinyal panggilan tiba-tiba terputus. Hal itu membuat Casey panik. Ketika Casey memberitahukan hal tersebut kepada Tom, mereka mulai mendengar suara aneh dari kawanan paus di sekitar kapal. Perilaku hewan-hewan itu terlihat tidak normal. Bahkan salah satu paus tiba-tiba menabrak kapal mereka. Tom segera turun untuk memeriksa kondisi kapal dan memastikan tidak ada kebocoran. Namun saat kembali ke permukaan, ia mengalami luka di bagian bahu. Julia langsung menjahit luka tersebut, memperlihatkan bahwa ia memiliki latar belakang sebagai seorang dokter. Tom kemudian menjelaskan bahwa bagian bawah kapal, termasuk baling-balingnya, mengalami kerusakan dan tampak bengkok akibat benturan. Sementara itu, Casey terus berusaha mencari sinyal untuk menghubungi Andy, namun tidak berhasil. Radio komunikasi kapal pun tidak memberikan respons apapun, seolah-olah tidak ada manusia lain di sekitar mereka. Karena baling-baling kapal rusak, Tom menyimpulkan bahwa mereka sedang terdampar. Meski begitu, ia tetap berusaha menenangkan Julia dengan mengatakan bahwa mereka berada di jalur pelayaran, sehingga kemungkinan untuk ditemukan masih ada. Namun di sisi lain, Tom juga mulai khawatir karena persediaan makanan mereka hanya cukup untuk 4 hari. Tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh keras dari langit. Saat menengadah, mereka melihat benda-benda bercahaya jatuh dari atas. Ketika benda-benda tersebut semakin mendekat, Tom dengan sigap menyalakan mesin kapal dan memindahkan lokasi mereka untuk menghindari benturan, karena ia mengira benda-benda itu adalah meteor. Namun setelah diperhatikan lebih dekat, benda-benda tersebut ternyata bukan meteor, melainkan puing-puing satelit yang jatuh ke bumi. Diduga akibat tertarik oleh perubahan gravitasi planet ini.
What is that? Got it! Oh. Tak lama setelah itu, angin kencang mulai menerpa kapal mereka. Tom segera menyuruh seluruh keluarganya masuk ke dalam kapal dan menutup semua pintu serta jendela. Namun, angin justru semakin menguat, membuat kapal mereka terguncang hebat, seolah berada di atas gelombang tsunami. Akibat guncangan keras tersebut, Tom dan Julia mengalami luka, sementara Casey mulai muntah-muntah akibat mabuk dan kepanikan. Tom mencoba mengirimkan sinyal bantuan, tetapi ombak terus membesar. Tak lama kemudian listrik kapal pun mati, membuat semuanya tenggelam dalam kegelapan. Keesokan paginya, suasana mendadak menjadi tenang. Tom dan keluarganya segera bangun untuk memeriksa kondisi kapal. Namun saat keluar, keempatnya terdiam dan terkejut melihat pemandangan yang tak masuk akal. Seluruh air laut telah menghilang. Kapal mereka kini berada di atas tebing bebatuan tinggi yang sebelumnya merupakan dasar laut. Berbekal peta dan kompas, Tom menyadari bahwa lautan telah berpindah ke arah utara akibat pergeseran kutub bumi. Pergeseran ini menyebabkan kutub utara dan selatan bertukar posisi. Meski fenomena semacam ini sangat jarang terjadi, menurut catatan sejarah, peristiwa serupa pernah terjadi sekitar 700 tahun yang lalu. Namun yang membuat mereka benar-benar ngeri adalah satu kenyataan pahit. Air laut yang berpindah kemungkinan besar telah menghantam dan meratakan daratan di seluruh dunia. Artinya, hampir semua manusia di bumi mungkin tidak selamat. Mendengar hal itu, Casey sangat terpukul, mengkhawatirkan nasib pacarnya, Andy. Sementara itu, Julia mulai mengumpulkan perbekalan yang masih bisa digunakan. Ben kemudian menerbangkan balon sisa dari pesta semalam sebagai penanda keberadaan mereka dengan harapan ada penyintas lain yang melihatnya. Tom kembali mencoba mengirimkan sinyal radio, berharap ada yang merespons. Beberapa menit kemudian, seorang pria akhirnya terdengar melalui radio. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Nao, seorang kapten kapal selam kecil. Ia menjelaskan bahwa sebelum bencana terjadi, dirinya dan rekannya sedang menjalankan misi penyelamatan di dasar laut. Itulah alasan mengapa ia masih selamat. Nao kemudian memberitahu Tom bahwa ia melihat tanda-tanda kuat bahwa kutub bumi akan kembali ke posisi semula dalam waktu sekitar 1 minggu. Namun perpindahan kembali lautan tersebut akan menciptakan mega tsunami dengan ketinggian yang luar biasa. Karena itu, Nao menyarankan Tom dan keluarganya untuk segera mencari tempat yang lebih tinggi guna menghindari bencana tersebut. Demi melindungi anak-anak mereka, Tom pun bertanya apakah Casey dan Ben bisa ikut diselamatkan menggunakan kapal selam Nao. Nao menjelaskan bahwa kapal selamnya sangat kecil dan hanya mampu menampung 3 orang. Namun karena rekannya baru saja meninggal setelah diserang kepiting raksasa, masih tersedia 2 tempat kosong, cukup untuk kedua anak Tom. Nao kemudian memberikan titik koordinat kepada Tom. Jika ditempuh dengan berjalan kaki, lokasi tersebut diperkirakan dapat dicapai dalam waktu sekitar 3 hari. Tom segera meminta Julia dan anak-anaknya untuk segera berkemas. Namun di tengah persiapan tersebut, Tom melihat seorang pria bersama seekor anjing berjalan mendekati kapal mereka. Tanpa rasa curiga, Tom menghampiri pria itu untuk menawarkan sedikit air. Namun saat jarak semakin dekat, Tom menyadari bahwa kaki pria tersebut mengalami luka serius. Ketika Tom berniat mengajaknya kembali ke kapal untuk mengobati lukanya, pria itu tiba-tiba menyerang. Setelah memastikan Tom tidak lagi bernyawa, pria itu melanjutkan serangannya ke Julia dengan melemparkan sebuah tombak. Beruntung, tombak tersebut hanya mengenai bahu Julia dan tidak mengenai bagian vitalnya. Dalam kondisi panik, Julia segera memberikan flare gun kepada Casey dan menyuruh Casey serta Ben bersembunyi di bawah bangku. Julia sendiri bersembunyi di dalam toilet kapal dan bersenjata sebuah pisau. Pria yang kemudian akan kita sebut sebagai Harpon berhasil mendobrak pintu kapal dan masuk ke dalamnya. Ia langsung mengambil persediaan makanan milik keluarga tersebut, lalu mulai mencari Julia hingga ke dalam kapal. Beruntung Julia berhasil keluar lebih dulu melalui pintu darurat. Saat Julia mengira dirinya sudah aman, anjing peliharaan Harpon tiba-tiba muncul dan mencoba menyerangnya. Demi menyelamatkan diri,
Julia terpaksa melawan hingga akhirnya berhasil membunuh anjing tersebut. Melihat anjingnya mati, Harpon semakin murka. Ia mengejar Julia tanpa henti dan akhirnya berhasil menangkapnya di dekat tempat persembunyian Casey dan Ben. Melihat ibunya berada dalam bahaya, Casey memberanikan diri menembak Harpon menggunakan flare gun. Tembakan tersebut membuat Harpon terjatuh. Namun percikan api dari flare mulai menyulut kebakaran di sekitar mereka. Julia segera mengambil seluruh perbekalan dan peralatan medis yang masih tersisa. Ia kemudian membawa kedua anaknya keluar dari kapal yang kini mulai dilalap api. Saat mereka tengah meratapi kematian Tom, Harpon tiba-tiba keluar dari kapal dalam kondisi tubuh terbakar. Tanpa berpikir panjang, Julia, Casey, dan Ben berlari sejauh mungkin. Setelah merasa cukup jauh dari ledakan, mereka berhenti untuk beristirahat di sebuah ngarai berbatu. Namun air yang mereka temukan di sana ternyata asin dan tidak bisa diminum. Di tengah kelelahan dan ketakutan, Ben mulai menyalahkan dirinya sendiri. Ia mengira balon yang ia terbangkan sebelumnya telah menarik perhatian Harpon dan menyebabkan semua tragedi ini terjadi. Julia segera menenangkan Ben, meyakinkannya bahwa apa yang terjadi sama sekali bukan kesalahannya. Dalam perjalanan, Ben menemukan bangkai seekor hiu martil dan mencoba mengambil dagingnya sebagai sumber makanan. Namun Julia mendesak agar mereka segera pergi karena Harpon masih terus mengejar mereka. Pelarian itu membawa mereka melewati ratusan tong berisi limbah beracun serta tumpukan sampah laut yang menggunung di antara bebatuan. Tanpa sengaja, mereka menemukan bangkai sebuah pesawat pribadi yang dulunya tenggelam di dasar laut. Melihat kondisi anak-anaknya yang semakin kelelahan, Julia memutuskan untuk berhenti dan beristirahat di dalam pesawat tersebut. Saat mereka berbincang di dalam bangkai pesawat, Julia mulai menceritakan kepada anak-anaknya tentang pertemuan pertamanya dengan Tom. Ia mengenang masa lalu ketika dirinya masih bekerja sebagai seorang dokter dan merawat Tom yang mengalami penyakit dekompresi setelah melakukan penyelaman. Dari pertemuan itulah hubungan mereka terjalin, hingga akhirnya saling jatuh cinta dan menikah. Pada malam harinya, Casey terbangun dan keluar dari pesawat untuk buang air kecil. Tanpa disadarinya, Harpon ternyata masih hidup dan telah tiba di sekitar mereka. Beruntung, Julia muncul tepat waktu. Ia langsung menyerang Harpon, menikamnya beberapa kali hingga akhirnya Harpon benar-benar tewas. Julia pun merasa lega, yakin bahwa ancaman terhadap keluarganya telah berakhir. Namun keesokan harinya, saat mereka melanjutkan perjalanan, ketiganya terkejut menemukan jasad Harpon dalam kondisi hancur berantakan. Dari situ, Julia mulai menyadari bahwa kini ada ancaman baru yang jauh lebih berbahaya, binatang buas yang berkeliaran di wilayah tersebut. Di tengah perjalanan, Ben mulai kehausan dan nekat mencoba meminum air asin yang dipenuhi bangkai ikan. Beruntung, Julia menghentikannya tepat waktu sebelum terjadi hal yang lebih buruk. Julia kemudian membangun sebuah shelter sementara menggunakan kursi-kursi plastik yang mereka temukan, lalu menyuntikkan vaksin kepada Ben untuk mencegah infeksi. Saat malam tiba, Julia mendengar suara-suara aneh dari luar shelter. Ketika ia keluar untuk memeriksa, ia terkejut melihat ribuan kepiting Alaska bermunculan dari balik bukit dan bergerak ke arah mereka. Julia segera membangunkan anak-anaknya, dan mereka pun melarikan diri dari kepungan kepiting tersebut. Dalam pelarian, mereka menemukan sebuah kapal barang besar dengan beberapa orang yang masih hidup tengah mengumpulkan botol air mineral. Julia meminta bantuan, namun orang-orang itu menolak dan mengunci diri di dalam kontainer. Tak punya pilihan lain, Julia, Casey, dan Ben memanjat kontainer untuk menghindari kepiting-kepiting yang terus mendekat. Namun situasi berubah menjadi kengerian ketika kepiting-kepiting tersebut menemukan celah di kontainer dan mulai masuk menyerang serta memakan orang-orang di dalamnya. Di tengah kekacauan itu, Julia pingsan akibat gigitan kepiting.
Keesokan harinya, Julia terbangun dan menyadari bahwa Casey dan Ben tidak berada di sekitarnya. Keadaan semakin buruk ketika angin kencang mulai menerpa wilayah tersebut. Tanda bahwa kutub bumi mulai kembali ke posisi semula. Julia segera mencari anak-anaknya. Hingga akhirnya mereka bertemu kembali. Dalam pencarian itu, mereka menemukan sebuah kontainer berisi senapan dan perlengkapan. Julia merawat luka gigitan di kakinya menggunakan bubuk obat yang masih tersisa. Saat menunggu angin mereda, Julia menemukan sebuah telepon satelit dari salah satu jasad korban. Melalui perangkat itu, Nao menghubungi mereka dan menyampaikan kabar buruk. Perhitungannya meleset. Air laut tidak akan kembali dalam waktu 1 minggu, melainkan hanya dalam waktu 3 jam. Untuk menunjukkan posisinya, Nao menembakkan flare gun ke udara. Julia, Casey, dan Ben pun segera bergerak menuju titik lokasi Nao. Namun di tengah perjalanan, mereka terjebak di sebuah ngarai berbatu. Longsoran batu memisahkan Julia dari Casey dan Ben. Dengan waktu yang tersisa hanya 1 jam, Julia dengan berat hati meminta Casey membawa Ben menemui Nao terlebih dahulu. Sebelum berpisah, Casey dan Ben menyatakan kasih sayang mereka kepada Julia, ibu mereka. Dengan penuh air mata, keduanya kemudian berlari menuju arah kapal selam, meninggalkan Julia sendirian di tengah bencana yang semakin mendekat. Di lokasi tersebut, Casey menemukan Nao dalam kondisi terluka parah akibat serangan kepiting. Menyadari ajalnya sudah semakin dekat, Nao meminta Casey untuk membawa ibunya ke kapal selam agar mereka bisa selamat bersama. Tanpa membuang waktu, Casey kembali ke ngarai untuk menolong Julia. Sementara itu, Julia yang sudah hampir kehabisan tenaga dikepung oleh kepiting-kepiting yang semakin mendekat. Dengan sisa amunisi yang ada, ia masih berusaha melawan. Namun akhirnya peluru di senjatanya habis. Dalam kondisi terpojok, Julia mulai pasrah menghadapi kematiannya. Tepat saat itu, Casey muncul dan menarik Julia keluar dari kepungan. Bersama Ben, mereka bertiga berlari menuju kapal selam, dikejar oleh ribuan kepiting Alaska yang terus merangsek dari segala arah. Setelah Julia, Casey, dan Ben berhasil masuk ke dalam kapal selam, mereka dikejutkan oleh mega tsunami yang datang dari arah kutub utara. Gelombang raksasa itu menghantam kapal selam dengan dahsyat, mengguncang ketiganya tanpa ampun. Di tengah kekacauan tersebut, Julia teringat kembali dengan kenangan-kenangannya bersama Tom, sebelum akhirnya ia kehilangan kesadaran. Saat mereka terbangun, kapal selam telah berhenti berguncang. Ketiganya keluar dan mendapati diri mereka berada di sebuah pantai, dekat sebuah kota yang telah hancur akibat bencana besar yang melanda dunia. Di akhir film, Julia, Casey, dan Ben saling berpelukan, bersiap menghadapi kehidupan baru di dunia yang telah berubah total akibat bencana global. Lalu film pun selesai. Demikian alur cerita dari film Survive, sebuah kisah bertahan hidup yang memperlihatkan betapa rapuhnya manusia ketika alam kehilangan keseimbangan. Bukan hanya tentang bencana global, tetapi juga tentang kehilangan, pengorbanan, dan insting paling dasar manusia untuk melindungi keluarga di tengah kehancuran dunia. Segitu saja pembahasan film kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kalian menikmati pembahasan ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten alur cerita film menarik lainnya.